Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia dan sukacita selalu. Tema renungan kita hari ini adalah dalam gelap tetap mencari. Diambil dari kitab Kidung Agung bab 3 ayat 1-4a, surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 14-17, dan Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1 ayat 11-18. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita manusia, cepat atau lambat, akan sampai pada satu titik di mana kita bertanya dalam hati kita, untuk apa semua hidup ini? Kemana aku harus melangkah? Dan di mana Tuhan? Kita manusia berjuang dengan kekuatan akal dan kehendak kita untuk bisa hidup dalam kekudusan, yaitu dengan mencoba melawan segala sikap kesombongan, mengobati luka-luka yang masih menyertai hidup, menahan kekecewaan, dan terus mencari makna hidup. Tetapi di tengah semua itu, kita manusia seringkali gagal untuk mengenali kehadiran Tuhan. Bukan karena Tuhan itu jauh, tetapi karena jiwa kita masih diselimuti oleh gelapnya malam dengan berusaha untuk menghindar dan mencari jalan yang lebih nyaman dan mudah. Saudara-saudari, Santo Yohanes dari Salib OCD pernah mengalami apa yang disebutnya malam gelap jiwa. Saat itu ia merasakan segalanya terasa kering. Doa tak terasa lagi menyentuh, harapan seakan beku, membisu. Penindasan dan ketiadaan keadilan terus bersatu. Tetapi justru dalam kekelaman itulah Santo Yohanes tidak lari. Ia memilih tetap untuk mencari, tetap melangkah dan maju meskipun itu tidak nyaman dan menyiksa diri. Sebab ia yakin di balik kegelapan ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Tidak bisa dipadamkan oleh desakan dunia, oleh desakan kedagingan dan desakan si jahat, yaitu cahaya iman, kasih dan pengharapan yang datang dari kasih karunia Tuhan. Kerinduan akan Tuhan itulah yang membuat kita tetap terus untuk mencari. Kerinduan itulah yang menjadikan iman bukan sekedar ide intelektual. Kasih bukan hanya sebatas kehendak, dan harapan bukan hanya sekedar kenangan. Tetapi sebuah bentuk relasi yang aktif untuk mencari dalam gelapnya malam. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, kasih Kristus menguasai kami. Kasih itu mendorong saudara, kasih itu menggerakkan, dan kasih itu memampukan kita untuk terus maju. Bahkan ketika dunia berkata tidak ada harapan. Saudara-saudari, dalam kitab Kidung Agung yang kita dengarkan, kita menemukan gambaran cinta yang mencari. Di mana mempelai perempuan bangun di malam hari dan mencari kekasihnya. Ia tak berhenti hingga akhirnya menemukan sang jantung hatinya dan tidak melepaskannya lagi. Inilah sebuah gambaran jiwa yang merindukan Tuhan, yang mencari bukan karena mudah, tetapi karena dasar cinta. Dan cinta sejati tidak takut terhadap malam gelap,
Malahan sebaliknya menjadikan malam gelap sebagai sarana untuk memproses pengudusan jiwa kita. Maria Magdalena juga mengalami malam gelap ketika ia kehilangan kekasihnya, yaitu Yesus Kristus, kekasih hatinya, kekasih jiwanya. Dalam Yohanes 20, ia datang ke kubur Yesus saat hari masih gelap. Ia menangis, ia bingung, ia kehilangan, ia mencari. Ia bahkan melihat Yesus tetapi tidak mengenalnya. Tetapi Maria tidak berbalik arah atau menyerah. Ia tetap tinggal, ia tetap mencari dan mencari. Dan ketika Yesus menyapanya hanya dengan satu kata, Maria. Maria langsung mengenalnya dan menjawab, Rabuni. Saudaraku, kasih Kristuslah yang memampukan mata kita untuk melihat. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita bersedia untuk tinggal, untuk mencari dalam kasih-Nya. Seringkali kita berpikir bahwa malam gelap adalah sebuah kegagalan rohani, dan kita mencoba menghindarinya karena memang tidak menyenangkan hati. Padahal yang sebenarnya adalah justru disitulah kita sedang mengalami proses, kita sedang diproses, kita dimurnikan, kita dilepaskan dari kelekatan dunia. Kita disadarkan akan kemiskinan hati jiwa kita dan kita dibimbing untuk hanya mengandal Tuhan saja. Iman sejati bukanlah terang tanpa bayang. Iman sejati adalah keberanian untuk tetap berjalan walau kita tidak melihat, karena kita percaya bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, kasih Kristus selalu lebih dahulu mencari kita. Tugas kita hanyalah membuka hati, terus mencari dan percaya bahwa Ia tidak pernah jauh dari jiwa kita. Biarlah kerinduan akan kasih karunia mendorong kita untuk tetap melangkah. Dan ketika saatnya tiba seperti Maria Magdalena, kita pun akan mendengar suaranya yang memanggil nama kita. Dan mengenalnya sebagai Rabuni, Guru kehidupan Sang Kasih Sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.